Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua dan buat teman-teman di rumah dalam keadaan kurang enak badan. Saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Atau yang dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading bareng. Oke. Di pagi ini teman-teman saya akan review Kisu ya. Saya akan review atau mengupdate info terbaru dari Kisu. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot searching ya berita terbaru tentang Kisu ini. Sekian lama saya nggak update ya berita Kisu ini karena selalu saya tekankan ke teman-teman semua saya akan mengupdate atau saya akan mereview ya koin-koin atau meme token yang benar-benar beritanya pasti ya. Terus saya baru bisa nge-review. Karena apa? Semua konten saya itu saya memberikan ke publik. Jadi saya nggak mau memberikan info-info yang fake atau belum pasti gimana. Jadi buat teman-teman semua yang token-token requestnya belum saya konfirmasi untuk review ya, mohon bersabar teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita baca berita terupdate dari Kisu. Oke, di candlestick Kisu yang ada di Hotbit teman-teman, Kisu ini cenderung turun. Kemarin saya nyangkut teman-teman, ini nyangkut di mana ya? Saya nyangkut di 6 kayaknya. Kalau saya nggak salah nyangkut di harga 6. Tapi itu it's okay karena saya rencana jangka panjang ya. Semua meme token saya prioritaskan untuk jangka panjang. Ini saya ya. Saya nggak menyuruh teman-teman untuk ikuti saya, enggak, tetap Dior, tetap teman-teman yang tentukan semua. Tapi kalau saya untuk di Kisu ini saya akan hold jangka panjang. Karena apa teman-teman? Kita tahu komunitas Kisu, komunitasnya Baby Doge, itu Doge Shilla. Nah, ini koin-koin murah ya, fake coin ya. Koin-koin murah yang benar-benar punya project, jalan, komunitasnya kuat. Ini yang membuat saya harus ngehold token atau koin-koin ini teman-teman. Salah satunya si Kisu ini. Langsung saja kita baca berita terupdate dari Kisu teman-teman. Oke, di official Twitternya Kisu teman-teman ya. Sekarang dia sudah mempunyai 327.000 lebih ya. Untuk followernya otomatis selalu saya katakan ini adalah holder juga. Ada holder di dalamnya. Biasanya 80% follower Twitter itu adalah holder teman-teman ya. Oke, untuk tanggal 2 November kemarin dia sematkan di sini atau dia ngepin di wallnya, dia sudah peluncuran NFT. Jadi kalau kita mau beli NFT dari Kisu ini bisa sih kita beli dalam jangka panjang ya. Jadi kita beli NFT ini, kita tahan aja dulu. Oke, untuk di sini websitenya sudah jelas, sudah ada di sini teman-teman. Sudah ada di sini. Nah, berita yang agak menggelitik saya ya baru-baru ini yang membuat saya pengen review Kisu di pagi ini teman-teman ya. Dia sudah bisa dipakai transaksi ya di Now Payment teman-teman. Ya, Kisu dapat diterima pada Presta Shop, waktu yang tepat untuk memulai bisnis e-commerce menggunakan platform PrestaShop ya. Oke, jadi Kisu ini sudah diterima ya, sudah di-accept untuk untuk dipakai untuk bertransaksi di Now Payments ini teman-teman. Selain itu teman-teman bisa bayangin kalau koin atau token ya, saya sebut aja koin. Kalau koin yang diterima oleh orang, diterima perusahaan besar, diterima oleh exchange, diterima oleh marketplace, ini menandakan koin ini hidup, menandakan koin ini dibutuhkan gitu loh teman-teman ya. Itu kenapa saya selalu mengatakan ke teman-teman, alangkah baiknya kalau kita mau cut loss, alangkah baiknya kalau kita mau ngejual token atau aset kita apapun itu, sisahkan sedikit teman-teman ya. Karena kita nggak tahu ke depan. Saya kasih contoh, dulu saya itu teman-teman ya, Dogecoin lagi saya kasih contoh. Dogecoin ini setelah saya jual teman-teman, saya sempat jual banyak lah waktu itu. Saya sisain sedikit. Nggak taunya dia naik. Teman-teman, akhirnya ketika saya lihat portofolio saya, ternyata koin-koin yang sisa ya, yang sisa pakai sudah jual, ada sisa berapa koin. Bukan cuma Dogecoin, ada juga di yang kemarin saya banyak itu di Bitcoin Diamond kalau saya nggak salah, sama Bitcoin Silver. Jadi saya sudah jual duluan semua di 2 tahun lalu. Ada tersisa, ada yang sisa 2 koin, ada yang 4 koin, ada yang 5 koin.
akhirnya sekarang itu wah kaget saya loh, oh dia naik banyak ternyata. Nah kira-kira seperti itu. Itu kenapa saya selalu saran ke teman-teman, bukan saya mau apa ya mengatur kalian, enggak teman-teman ya, bukan saya mengatur, ini demi kebaikan ya. Kalau mau jual jangan jual semua ya, minimal sisain 500 juta ya, 500 juta token atau 200 juta, yang penting ada lah, jangan kosong-kosong banget lah teman-teman ya, karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Oke, dan berita terupdate 3 hari yang lalu teman-teman ya, di sini dia menyinggung juga untuk Huobi untuk melistingnya teman-teman, tapi ini bagian dari suatu usaha. Oke, ini berarti mereka ingin sesuatu perubahan besar terjadi di Kisu ini teman-teman. Ya siapa tahu terjadi ya, Huobi melirik dan melisting si Kisu ini teman-teman. Oke, dan bukti-bukti ya, bukti selanjutnya kalau koin ini betul-betul hidup teman-teman. Ini Coin Market Cap baru saja nge-tweet tentang Kisu ya, tentang Kisu ini. Langsung saja kita buka teman-teman. Nah, buat teman-teman semua, pesan saya ya, kalau saya review gini, websitenya teman-teman perhatikan di mana ya website yang saya baca ini seperti ini, supaya nggak ada yang namanya bisa saja saya membuat website sendiri ya, terus saya bikin isu atau food atau apa ya, fake news, bisa saja. Jadi itu kenapa saya nggak pernah cut ya di bagian atas video saya ini, supaya kalian bisa lihat, oh iya ternyata bener ya, si Cryptoin ini dapatnya dari sini infonya. Jadi infonya saya usahakan tuh akurat 100%. Oke, langsung saja. Apa itu Kisu Inu ya? Kita semua sudah tahu lah teman-teman. Ya, saya mau baca sesuatu yang benar-benar teman-teman butuhkan, dan saya juga butuhkan karena saya juga punya koin ini teman-teman ya. Saya mau baca prediksi Kisu Inu teman-teman ya, prospek masa depan dari Kisu Inu ini teman-teman. Oke, prediksi harga Kisu Inu dan prospek masa depan. Token Kisu telah menikmati banyak daya tarik terhadap proyek berkat muncul token meme Doge populer seperti Shiba, Doge, Floki, dan banyak lainnya. Ini terutama mengapa token Kisu yang mulai dari harga ini teman-teman ya, 8 bulan yang lalu ya, 8 bulan yang lalu, menyaksikan pompa besar lebih dari 3000%. Jadi sejak dia terbit ya teman-teman, dia sudah naik 3000%. Nah, itu kenapa saya bilang tahan, karena apa? Token dan koin apapun itu pasti akan naik, cepat atau lambat sekali tetap akan naik. Biasanya yang membuat kita kurang realistis ya, karena mental kita teman-teman. Ketika kita beli berharap oh naiknya besok, naiknya 2 hari lagi, naiknya tahun depan, naiknya, kita rubah lah mindset kita. Kita beli, kita fokus bekerja ya, kerja entah kita kantor atau kita tukang parkir atau kita satpam atau security ya, atau kita guru atau apa. Kita beli ya, kita sudah lupain fokus kerja, tapi bukan berarti tidak memantau beritanya ya, seperti itu teman-teman. Oke, dia sudah naik 3000% ya sejak 8 bulan ini, dan menempatkan dirinya di peta mata uang meme Doge. Kisu adalah token meme ERC ya, ERC20, yang berarti akan mendapat lebih banyak daya tarik ketika Ethereum meluncurkan pembaruan ETH 0.2-nya. Jelas teman-teman ya. Jadi ketika Ethereum update, mereka akan mendapatkan daya tarik lah. Otomatis apa? Kita sudah nggak bisa mengejar harga Ethereum. Nah, kita lari di adik-adiknya Ethereum. Kira-kira seperti itu. Karena sama jaringannya. Oke. KisuCrate merupakan platform NFT ya. Ini KisuCrate ini tempat untuk membuat NFT ya. Untuk pemegang Kisu seperti yang dijelaskan di atas, dapat terbukti menjadi pengubah permainan untuk proyek tersebut. Ini karena meningkatnya popularitas pasar NFT yang saat ini bernilai lebih dari 7 miliar. Proyek Kisu dapat dengan mudah memanfaatkan NFT mereka dan mengumpulkan dana untuk proyek mereka untuk dikembangkan lebih lanjut. Sebuah taktik yang telah digunakan oleh banyak proyek cryptocurrency hingga saat ini. Ya jelas teman-teman, itu kenapa saya tekankan lagi, jangan lihat sekarang, jangan fokus ke sekarang, kita pikirkan ke masa depan teman-teman ya. Jadi proyeknya akan jelas ke depan. Perlu dicatat bahwa setiap kali satu token memangnya melonjak, yang lain biasanya mengikuti, betul. Ini dapat dilihat dalam kasus Doge dan Shiba, dua token paling awal di ceruk ini yang melonjak satu demi satu. Token Kisu memang memiliki kekuatan yang sama di komunitas media sosial mereka dengan jumlah pemegang yang layak dan dapat meningkatkan token kapan saja. Benar teman-teman. Namun ini belum disaksikan.
Harga token Kisu saat ini berada di ini teman-teman ya. Kabar baik bagi pemegang Kisu adalah RSI. Token ini berada di bawah dan biasanya merupakan tanda pompa besar yang mungkin akan segera terjadi. Poin lain yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa token Kisu hanya berjarak 87,9% dari level tertinggi sepanjang masa, teman-teman ya, dari ATH-nya teman-teman. Dan saat ini situasi underbought teman-teman, seperti yang ditunjukkan oleh indikator RSI menunjukkan kenaikan besar dalam harga token MEM teman-teman. Jadi dia nggak terlalu jauh-jauh amat lah dari ATH barunya, ATH terakhirnya teman-teman ya. Jadi ini melambangkan untuk mencapai itu atau untuk melewati itu sangat-sangat logika ya, sangat-sangat masuk logika ya untuk dapat mencapai ATH baru. Makanya untuk teman-teman semua yang megang Kisu ini, saya tahu teman-teman ya, banyak teman-teman yang pada nyangkut di Kisu, termasuk saya ya, banyak. Jadi teman-teman gini, saya mau kasih apa ya, saya mau berbagi sedikit ya, entah mau ikuti atau enggak ya, saya terserah sama teman-teman. Jadi gini, saya mau berbagi sedikit. Jadi coba teman-teman lihat ya, atau teman-teman cari, ada enggak ya di akhir bulan ini ketika market lagi crash seperti ini, ada enggak koin yang bisa bikin kita cuan? Ya, cuan banyak ya. Saya rasa belum ada ya. Di pasar crash ini kita mau cut loss, kita pindah ke koin lain, pasti juga koin itu akan turun lagi teman-teman. Dan pasti juga koin itu tidak akan naik. Saya jamin tidak akan naik, kecuali project baru ya, kecuali baru di listing dan gini-gini. Kayak ada satu koin yang kita pas kemarin lagi hype-nya kan, dan sekarang saya lihat hijau rasa merah, ngerti kan teman-teman, di candle di infonya naik sekian persen, tapi saya lihat harganya kok sama kayak harga kemarin, sama kayak waktu dia launching gitu loh teman-teman. Jadi saya sarankan nggak usah di cut loss. Bukan Kisu aja ya, untuk semuanya. Karena apa? Sayang uang kalian. Ketika kalian cut loss, kalian pindah ke market sebelah, otomatis akan efek. Nah, ketika efek itu terjadi, orang menjual dan kalian nyangkut. Nah, itu yang jadi saran saya buat kalian. Pasar lagi crash, pasar lagi down, tetap tenang, nggak usah pindah koin ini, akhirnya nyangkut semua, akhirnya anjlok dan uang habis. Ya kan teman-teman? Kira-kira itu masukan dari saya. Oke, jika ada yang kurang dari info saya pagi ini teman-teman, silakan teman-teman untuk komen. Dan jika ini bermanfaat, silakan di-share teman-teman. Intinya hold dan tentukan harga jual kalian. Kalian mau jual Kisu di harga berapa gitu loh. Kalau saya mau jual Kisu di harga, ya teman-teman tahu lah ya, saya itu holder, saya mau hold panjang lah ya, minimal 0,5 rupiah lah kalau saya mau menjual teman-teman. Karena apa? Modal juga kecil kan di Kisu ini. Oke, kira-kira seperti itu. Sehat buat kita semua dan selalu sukses. Selamat pagi.